Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah Tianmu terkejut dalam waktu yang lama, dia akhirnya sadar dan menatap Chu Guangzheng dengan heran. Dia percaya bahwa sebagai guru apa yang dikatakan sepenuhnya dapat dipercaya. Pria kecil yang luar biasa, dia mengangguk sambil tersenyum. Tuan Tinceng telah menyanjung. Chu Guangzheng menangkupkan tangannya dan mengangkat kepalanya berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Tianmu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, 5 Jenderal Kanzan ini adalah salah satu ahli terbaik di alam juding di alam iblis hitam. Faktanya bahwa kamu bisa membunuh mereka sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Tuan kota, pada saat ini sekelompok tentara dari kota Ironwood bergegas mendekat, dan pemimpinnya adalah pria lapis baja hari itu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Feng dan yang lainnya bergegas mendekat saat bertanya. Chu Guangfeng tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. 5 jenderal dari klan Zhan. Ketika pria lapis baja itu melihat 5 jenderal dari klan Zhan yang telah meninggal, dia tiba-tiba berseru. Mendengar seruan ini, Tianmu tersenyum tipis, memandang Chu Guangfeng dan berkata, orang kecil ini telah membunuh 5 jenderal Kanzhen. Sebagai elit kota Tianmu, kamu harus bekerja lebih keras. Mendengar ini, pria lapis baja itu terlihat wajahnya yang memerah. Dia menatap Chu Guangzheng dengan tidak percaya. Orang ini benar-benar membunuh 5 jenderal Kanzhen. Meskipun dia merasa luar biasa, dia juga mengerti bahwa perkataan penguasa kota tidak salah. Itu hanya kebetulan, kata Chu Guangzheng sambil tersenyum lembut. Mendengar kata-kata ini, pria lapis baja itu kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Ternyata aku selalu buta. Para siswa yang keluar dari halaman bumi ini tidak boleh dianggap remeh. Yang lain berkata dengan melihatnya. Ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Sejak mereka tiba di kota Ironwood, mereka dipandang rendah. Tapi sekarang pemimpin sekte mereka melihat semua orang di kota Ironwood dengan kemenangan yang mencenangkan. Para siswa di Akademi Bumi mereka tidak lebih buruk dari tentara manapun yang bertempur di medan perang. Aku sudah banyak menyinggung perasaanmu sebelumnya. Aku harap kamu tidak menyalahkanku, adikku, kata pria berbaju besi itu sambil menangkupkan tangannya. Chu Guangzheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Musuh kita bersama adalah alam iblis hitam. Bagaimana saya bisa mengingat hal ini? Dia tahu bahwa pria lapis baja dan yang lainnya telah bertempur di perbatasan selama bertahun-tahun. Dan mereka secara alami mengembangkan karakter yang egois. Tidak dapat dipungkirin bahwa akan ada rasa jijik terhadap para siswa Akademi Bumi yang belum pernah mengalami pertempuran darah. Namun, kebanyakan dari orang-orang ini memiliki kepribadian yang terus terang dan tidak mempunyai niat licik. Begitu Anda menunjukkan kekuatan yang akan diakui, dan Anda akan mendapatkan rasa hormat yang tulus. Dan dia juga sangat menyukai ini. Tianji, bawa kembali orang-orang dari alam iblis hitam dan lihat apa kamu bisa meminta sesuatu. Tianmu menunjuk ke arah orang dari alam iblis hitam yang berteriak. Ketika Zhanho melarikan diri karena malu sebelumnya, dia bahkan tidak mempertimbangkan orang-orang ini. Ya, Tianji menjawab lalu melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang menuju alam iblis hitam. Anak kecil jangan khawatir, poin pembunuhan iblis dari orang-orang ini akan tersedia untukmu nanti. Tianmu memandang Chu Guangzheng dan berkata sambil tersenyum. Chu Guangzheng tersenyum, Tuan kota, silahkan. Ayo pergi, kali ini alam iblis hitam menderita kerugian besar. Saya yakin kita tidak akan membiarkannya pergi, kita harus membuat persiapan lebih awal. Mendengar ini semua orang mengangguk lalu pergi. Perkemahan alam iblis hitam. Sungguh disayangkan, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan junior.
Di dalam tenda besar seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berkata dengan ekspresi muram. Tetua kelima, jika Kiu Kinger tidak ikut campur, aku pasti sudah membunuh anak itu. Shanhao menggertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi yang sangat enggan. Kiu Kinger, setelah mendengar nama ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengedipkan mata dan menunjuk ekspresi serius di wajahnya. Tetua kelima, dengan adanya Kiu Kinger di sini sulit bagi kita untuk merebut kota kayu besi. Shanhao berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini lelaki tua berbaju abu-abu itu mencibir dan berkata, "Kerajaan kami telah merencanakan ini begitu lama. Bagaimana bisa dirusak oleh seorang wanita?" Apa maksud penatua kelima? Pria tua berbaju abu-abu itu memasang ekspresi dingin wajahnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, Kiu Kinger akan memiliki seseorang untuk menangannya. Kali ini kerajaan kita pasti akan merebut kota Ironwood. Jika demikian saya pasti akan menangkap anak itu dan mengulitinya serta menjepitnya." Shanhao berkata dengan dingin. 5 jenderal keluarga Zhan adalah orang-orang yang dia latih. Sekarang mereka semua terbunuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pria tua berbaju abu itu melihat keluar tenda dan suara acuh tak acuh terdengar. Tidak peduli siapa itu, jangan coba-coba menghentikan klan Zhanku mengambil alih kota kayu besi. Kota kayu besi di halaman kecil tempat Chu Guangsheng berada. Fluktuasi kekuatan luar angkasa yang kuat seperti badai menyapu sebuah ruangan menyelimuti seluruh halaman. Gerakan seperti itu tentu saja membuat khawatir banyak orang. Hui Weichen dan Xiao Luofeng datang dan melihat ke halaman kecil dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang ini akan kabur lagi. Keduanya saling memandang dan berseru. Kekuatan ruang melonjak dan menghantam halaman kecil, dan akhirnya perlahan menghilang ke kejauhan. Setengah jam kemudian, fenomena aneh ini berakhir. Sosok tersapu keluar dari ruangan dan mendarat di depan Hui Weichen dan yang lainnya. Hui Weichen tersenyum. Chu Guangsheng juga menunjukkan kegembiraannya. Meski pertempuran berturut-turut sangat berbahaya, itu juga memberinya terobosan dalam kekuatan. Sekarang Master Sekte kita berada di kota Ironwood, tetapi dia memiliki reputasi yang sangat baik. Xiao Luofeng memandang tentara yang berpatroli dan berkata, Chu Guangsheng mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak ingin mengalami hal seperti ini lagi." Apa yang dia katakan itu benar. Jika Chu Guangsheng tidak datang tepat waktu, dan dia dan adik dan kakak perempuannya akan berada dalam masalah. Karena praktisi alam juding terlalu menakutkan dan tidak dapat ditandingi olehnya sekarang. Pada saat ini aura menakjubkan lainnya naik ke langit dan cahaya biru sedingin biru es menyelimuti langit di atas kota Ironwood. Chu Guangsheng terkejut dan kemudian berkata dengan wajah bahagia, "Alam Tongmei tingkat ke-8. Merasakan nafas dingin, Hui Wuchen membuka mulutnya. Wajahnya penuh keterkejutan. Kedua bersaudara ini benar-benar lebih monster dari yang lain. Sosok cantik datang dan dilihat dari penampilnya itu adalah Chu Li'er. "Selamat kakak perempuan," Chu Guangsheng berkata sambil tersenyum. Tapi dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia memang memiliki tubuh iblis es. Kecepatan terobosan seperti itu bahkan membuatnya malu. Lagi pula pada saat ini bahkan jika dia memiliki badai ruang emas, tingkat emas di tangannya, dia hanya berada di alam Tongmei tingkat ke-6. Chu Li'er tersenyum lembut meliriknya ke tempat lain di kota Ironwood dan berkata dengan ragu. Suasana di kota Ironwood sedikit berbeda. Dia bisa merasakan bahwa seluruh kota Ironwood dipenuhi dengan suasana dingin yang mematikan. Ini wajar karena telah terjadi perubahan di wilayah iblis hitam dan serangan skala besar mungkin akan diluncurkan. Hui Wuchen berkata sambil tersenyum. Oh, setelah mendengar ini mata Chu Guangsheng tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh dan ada sedikit warna berapi-api di matanya.
Pertempuran berdarah sebelumnya telah memungkinkan dia mendapatkan 30 poin pembunuh iblis. Sekarang perang akan segera dimulai dan dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuh orang-orang kuat di alam iblis hitam. Begitu dia memikirkan hal ini, dia sangat ingin mencobanya. Dalam setengah bulan berikutnya, seluruh kota Ironwood selalu diselimuti suasana dingin yang mencekam. Semua orang merasa bahwa pertempuran antara alam iblis hitam dan kota Ironwood sudah dekat. Hasilnya, tidak hanya prajurit kota Ironwood yang bergegas untuk berlatih, tapi juga para siswa Akademi Bumi ikut bermeditasi, memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka hingga maksimal. Dalam suasana padat ini di ruang pohon kuno, mata Cukuang yang telah lama tertutup perlahan terbuka. Dia menjabat tangan dan berbisik, "Dengan kekuatanku saat ini, siapapun yang di atas alam kuali pasti mampu bertarung langsung." Selama periode waktu ini dia menggunakan tablet roh pencerahan untuk memecahkan kaca dan batu giok berkeping-keping. Tubuh, segel roh, mantra, dan suara Buddha Agung dipahami secara mendalam. Saat ini, kendali di atas ketiga kartu truf tersebut semakin sempurna, dan ia mampu menggerakkan kekuatannya ke tingkat yang lebih kuat. 60 poin pembunuh iblis. Cukuang Seng membalikkan telapak tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya sebagai contoh sedikit darah berkedip-kedip. Dan inilah poin-poin pembasmi iblis. Dalam setengah bulan terakhir saat berlatih, dia juga meluangkan waktu untuk meninggalkan kota Ironwood dan membunuh beberapa orang kuat dari alam iblis hitam yang sendirian. Oleh karena itu, jumlah titik pembunuh iblis di tangannya telah mencapai 60. Aku ingin tahu siapa orang nomor 1 dalam daftar pembunuh iblis. Cukuang Seng bergumam. Dengan memikirkan di benaknya, cahaya keluar di atas perintah pembunuh iblis dan akhirnya berubah menjadi tirai cahaya. Qi Wuliang, nama yang tak terhitung jumlahnya, tercantum di atas tirai tipis, dan pandangannya pertama kali tertuju pada bagian atas layar cahaya, di mana terdapat karakter emas yang familiar. 150 poin pembunuhan iblis. Cukuang Seng terkejut, lalu matanya menyipit. Dia melihat sederet kata-kata kecil di sebelah Qi Wuliang. Membunuh King Spirit yang berada di peringkat ke-98 dalam daftar iblis hitam dan mendapatkan 100 poin pembasmi iblis. Setelah membaca kata-kata kecil itu, wajah Cukuang Seng segera menunjukkan ekspresi terkejut. Qin Wuliang ini sebenarnya membunuh King Liang. Anda harus tahu bahwa semua orang kejam yang berada di peringkat 100 terdaftar iblis hitam sangatlah kuat. Bahkan jika orang kuat di alam puncak alam Tongmei mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat membunuhnya. Tampaknya kekuatan Qi Wuliang telah meningkat besar dalam setengah tahun terakhir. Tidak heran dia meminta untuk pil kuali 9 kuali hari itu. Jika kata membunuh orang-orang kuat di alam iblis hitam, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk melampaui Qi Wuliang. Cukuang Seng perlahan menggenggam tangannya, dan dia saat ini berada di peringkat ketiga dalam daftar pembantaian iblis. Jika dia benar-benar memenangkan posisi teratas, dia hanya bisa membunuh orang-orang kejam yang berada di daftar peringkat 10-100 teratas di peringkat iblis hitam. Tidak tahu apakah kali ini dalam pertempuran besar di alam iblis kegelapan akankah 100 orang kuat teratas dalam daftar iblis hitam muncul. Dia mendongak dan berkata dengan mata berapi-api. Memikirkan hal ini, dia segera meninggalkan ruang pohon kuno. Di tembok kota Ironwood, banyak tentara berbaju hitam bersiap. Mata orang-orang ini, mereka semua melihat keluar kota Ironwood, di mana ada sosok gelap yang mendekati kota Ironwood dengan cepat. Alam iblis hitam akan menyerang. Dinjia berkata dengan ekspresi serius. Dalam pertempuran seperti itu, para prajurit alam iblis hitam telah mengerahkan seluruh upaya mereka. Tuan kota, bagaimana kita menanggapinya? Dinjia menoleh untuk melihat ke samping.
Mendengar ini Tianmu tampak serius. Dia melihat sekeliling. Pada saat itu, tidak hanya banyak prajurit di alam iblis hitam, tapi juga para siswa Akademi Bumi datang untuk bergabung dengan penjaga. Dengan rekor Cukuang Seng di depan, para prajurit kota Ironwood berhenti menunjukkan penghinaan terhadap para siswa Akademi Bumi ini. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kota, dan para ahli alam Jiuding dari klan Jan akan diserahkan kepada saya dengan Guru Qiu. Tianmu melirik Qiu King dan berkata dengan suara yang dalam. Tijia mengangguk, bukan mereka yang bisa menandingi praktis di alam Jiuding. Ini sangat hidup, tawa dingin terdengar, dan semua orang di kota Ironwood melihat seorang lelaki tua datang dari kejauhan melayang di udara. Dilihat dari wajahnya itu adalah Zhan Hao. Ironwood ambil inisiatif untuk membuka kota dan menyerah. Dan aku bisa mengampuni hidupmu. Zhan Hao mencibir. Seekor anjing tua yang hanya tahu cara melarikan diri dengan ketakutan masih berani untuk menggonggong di sini. Tianmu berkata dengan mata mengejek. Mendengar ini, wajah Zhan Hao menjadi pucat dan dia menggertakkan gigi dan berkata, "Jangan berpuas diri. Saat klan Zhan kita menerobos kota Ironwood, aku akan menguliti anak itu dan menjepitnya." Suara dingin terdengar dengan niat membunuh yang ganas. Hahaha, sepertinya penatua Zhan sangat merindukanku. Cukuang Seng berjalan dari kota dan naik ke tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhan Hao dengan tatapan dingin di matanya. "Orang tua, kamu telah melukai aku dan saudara perempuanku. Saya belum membalaskan. Biarkan saya menghitung bersama Anda." Mencari kematian, Zhan Hao berteriak dengan marah, dan tekanan kuat menyapu, langsung menuju ke arah Cukuang Seng. "Bukan giliranmu untuk menyerang." Wajah Tianmu dingin dan dia melangkah maju untuk memblokir paksaan. Melihat ini, Zhan Hao menatap Cukuang Seng dengan ekspresi dingin. Kemudian dia melihat ke arah Tianmu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya ingin tahu apakah Tuan Kota Ti tertarik untuk menikmati makanan pembuka sebelum perang dimulai." Timu Cheng berkata dengan dingin. Mendengar ini, Zhao Han terkekeh sinis. Menggerakkan telapak tangannya ke belakang dan sesosok tubuh muncul. Orang yang datang menggunakan pakaian kuning dan tampak garang dengan tatapan dingin di matanya. Dia menginjak binatang spiritual terbang dan melihat ke arah kota Ironwood memancarkan niat membunuh yang dingin. Iblis perang, jenius dari klan Zhan, peringkat 90 dalam daftar iblis hitam. Ekspresi Tianmu memadat dan dia melihat ke arah Zhan Hao dan berkata, "Apakah ini makanan pembuka yang kamu sebutkan?" Lumayan. Dengan dingin dengan ekspresi serius dia menatap Cukuang Seng dan berkata, "Saya ingin tahu apakah Anda memiliki keberanian untuk datang dan bertarung." Saudaraku, ekspresi Culier berubah saat dia berkata. Cukuang Seng tampak serius. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tindakan Zhao hanya menggunakan pertemuan ini untuk melemahkan monumen kota Ironwood. "Tuan Kota, aku ingin tahu apa maksudmu." Dia memandang Tianmu dan menangkupkan tangannya. Apakah dia akan bertarung atau tidak itu terkait dengan monumen kota Ironwood. Jadi dia membutuhkan pendapat Ironwood. "Semuanya terserah padamu." Tianmu tersenyum tipis menatap dengan mata penuh percaya. Setelah mendengar kata-kata ini, Cukuang Seng ragu-ragu sejenak dan kemudian melihat ke udara bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. "Saya ragu, tetapi saya kekurangan beberapa poin untuk membunuh iblis." Wajahnya terungkap. "Apa maksudmu? Apakah kamu siap melebih-lebihkan kemampuanmu?" Meskipun dia mengatakan ini, dia masih mencibir di dalam hatinya. Selama anak ini bertarung, dia bisa membuat anak ini mati mengenaskan. Karena menurutnya kekuatan iblis perang sudah cukup untuk menghancurkan Cukuang Seng. Cukuang Seng tidak terpengaruh oleh ejekan Zhan Hao. Dia menoleh untuk melihat Zhan Hao dan ekspresi galak dan suara dingin menyebar.
Aku akan melakukan pertempuran ini. Terima kasih.